Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Berharap semua kita ada di dalam keadaan yang baik dan ada di dalam keadaan yang sehat, sukacita. Pada saat ini kita kembali di dalam ibadah hari Minggu, renungan yang akan disampaikan berdasarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Mari kita membuka Alkitab kita, membuka dan mendapatkan pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam Amsal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-19. Sekarang mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Mengucap syukur untuk hari Minggu. Pada saat ini Tuhan memberikan kembali kepada kami kesempatan untuk mengadakan ibadah hari Minggu di dalam keluarga kami masing-masing. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami memohon kepadamu melalui kuasa Roh Kudus untuk memampukan kami agar kami dapat menghayati firman Tuhan dan dalam kekuatan yang datangnya dari Roh Kudus serta kesadaran di dalam diri kami dapat melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan, menghayati, dan kemudian melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama dari kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-19 yang menyatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 adalah
makna nasihat dan peringatan. Berbicara tentang nasihat dan peringatan, kita mau memahami tentang relasi antara orang tua dan anak. Bahwa anak merupakan wujud nyata berkat dan anugerah Tuhan bagi setiap orang tua. Karena itu, berkat dan anugerah yang Tuhan boleh nyatakan bagi orang tua, maka tentunya kehadiran seorang anak disambut dengan sukacita dan rasa syukur tentunya kepada Allah. Sukacita dan rasa syukur yang bukan hanya pada saat anak itu lahir, hadir ke dalam dunia, hadir di tengah-tengah keluarga, tapi sepanjang hari-hari dan hidup yang anak itu jalani, yaitu melalui pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh orang tua sebagai wujud nyata tugas dan tanggung jawab secara manusiawi, juga tanggung jawab sebagai seorang yang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan si anak? Apa yang dilakukan seorang anak di dalam menanggapi tugas dan tanggung jawab dari orang tuanya? Jawabnya adalah patuh kepada orang tua. Dalam artian bersedia untuk dengar-dengaran pada nasihat dan peringatan yang diberikan oleh orang tua. Maksudnya di sini bukan hanya mendengar apa yang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya, tetapi si anak mau sungguh-sungguh mendengarkan, menerima, mengerti atau memahami, dan kemudian melakukan nasihat, peringatan, dan juga pengajaran yang diberikan orang tua kepadanya. Dengan melihat dan memahami bahwa orang tua merupakan wakil Allah di dalam dunia, dan juga mengingat firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-12, yang mau menyampaikan kepada kita, hormatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini menjadi penting bagi anak-anak di dalam menjalani akan kehidupannya. Berdasarkan hal ini, orang tua, yaitu ayah dan ibu, hendaknya memiliki misi yang sama di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dimulai dengan membangun relasi yang akrab, relasi yang dekat dengan anak-anaknya. Dalam hubungan yang dekat dan akrab ini, orang tua dapat memberikan nasihatnya, memberikan pengarahannya, memberikan peringatan, dan juga memberikan pengajarannya kepada anak-anaknya, dan juga mengajarkan kepada mereka agar supaya mereka memiliki sikap takut akan Tuhan. Nasihat, peringatan, juga pengajaran yang diberikan kepada anak hendaknya dilakukan terlebih dulu oleh orang tua. Dalam artian orang tua mau hadir
sebagai contoh yang baik bagi anak-anaknya, agar supaya di dalam contoh yang diberikan orang tua bagi anak-anaknya, maka orang tua memiliki wibawa di depan anaknya itu. Artinya bahwa orang tua mau berusaha untuk dapat memiliki sikap konsisten di dalam kata dan perbuatan. Dalam wibawa itu, anak pasti menghormati orang tuanya. Ketika orang tua memberikan nasihat, memberikan peringatan, dan juga memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka anak akan sedia mendengarkan, sedia untuk memperhatikan, sedia pula untuk menerima dan memahami serta mengerti. Dan dalam semuanya itu, maka ia pun mau berusaha untuk dapat melakukan apa yang dikatakan atau yang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya. Pertanyaannya kepada orang tua adalah, sudahkah orang tua melakukan tugas dan tanggung jawab? Sudahkah memberikan contoh yang baik sebagai orang tua kepada anak-anakmu? Pertanyaan selanjutnya, apakah anak-anakmu menghormati dirimu sebagai orang tua? Kemudian di sisi yang lain, pertanyaan juga disampaikan kepada anak. Sudahkah kamu menghormati orang tuamu? Sudahkah mendengar, menerima, memahami, dan melakukan nasihat, peringatan, dan pengajaran yang disampaikan oleh orang tuamu? Firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kita untuk menyadari diri, juga menyadari tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua dan juga sebagai seorang anak. Bahwa anak yang beranjak remaja dan sebagai kaum muda dengan kehidupannya, jiwa dari anak remaja dan kaum muda itu masih labil, masih mudah untuk terpengaruh pada hal-hal yang buruk, pada hal-hal yang negatif, masih mudah untuk terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dengan teman-teman yang ada dalam pergaulannya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya ini karena jiwanya masih labil, maka anak-anak dapat melakukan akan hal-hal yang buruk bagi dirinya. Oleh karena itu, penulis Amsal mau mengatakan untuk mendengarkan pengajaran, peringatan yang disampaikan oleh orang tua kepada si anak, agar supaya mereka jangan tergoda, mereka jangan terbujuk rayuan dari orang-orang berdosa, dan anak-anak mau tetapkan hati untuk menyatakan sikap dan berani berkata tidak terhadap bujuk rayu dari orang-orang berdosa, dan tidak mengikuti cara hidup orang yang berdosa, cara hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan. Juga
penulis kitab Amsal mau mengatakan bahwa pengajaran, nasihat, dan peringatan yang diberikan oleh orang tua itu digambarkan seperti karangan bunga yang indah dan yang dikenakan kepada kepala. Juga digambarkan seperti kalung yang dikenakan di leher si anak. Arti dari ayat ini adalah bahwa yang disampaikan oleh orang tua itu semata-mata demi kebaikan anaknya, yang akan mendatangkan kebaikan pula bagi hidup dari si anak ini. Karena tidak ada orang tua yang berharap anaknya mendapat celaka atau hidupnya hancur. Bapak Ibu, saudara-saudari, melalui firman Tuhan pada hari ini ada 2 pelajaran yang kita dapatkan. Yang pertama, pelajaran bagi orang tua, dan yang kedua adalah pelajaran bagi anak-anak. Yang pertama bagi orang tua adalah melalui firman Tuhan, saudara dan saya sebagai orang tua diingatkan untuk didiklah anak-anakmu dengan dasar firman Tuhan. Melalui merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah keluarga, dengan menjelaskannya kepada anak-anak. Ada kesediaan orang tua untuk membuka diri dekat dan akrab dengan Tuhan, dan mengajak anak-anak juga untuk mendekatkan diri dan akrab kepada Tuhan. Orang tua juga mau membuka dirinya untuk dekat dan akrab dengan anak-anaknya, yaitu melalui dialog, melalui pembicaraan dari hati ke hati, baik dengan Tuhan dan juga dengan anak-anak. Selain itu, mau membiasakan setiap hari di dalam keluarga untuk beribadah. Dan hal yang selanjutnya yang mau dipelajari sebagai orang tua, jadilah contoh, jadilah teladan yang baik di dalam segala hal bagi anak-anakmu, agar sebagai orang tua memiliki wibawa di hadapan anak-anakmu. Itu yang pertama. Hal yang kedua, pelajaran bagi anak-anak sebagai remaja dan sebagai orang muda. Yang pertama adalah ajakan untuk takutlah akan Tuhan. Yang kedua, hormatilah ayah dan ibumu sebagai orang tuamu. Karena melalui rasa hormat itu, berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupanmu sebagai seorang anak. Dan kehidupanmu selanjutnya juga merasakan akan sukacita. Kemudian tetapkan hati bahwa di dalam pergaulan, pertemanan yang mau dijalin, pertemanan yang mau dibangun adalah pertemanan yang membawa kebaikan bagi diri dan masa depanmu. Artinya, dalam pertemanan kiranya membawa pengaruh yang baik, bukan sebaliknya, bukan pengaruh yang buruk, sehingga pengaruh yang buruk itu dapat menghancurkan diri dan masa depanmu. Juga tentang nasihat, peringatan,
dan pengajaran orang tua mau dilihat, semuanya itu adalah hal yang penting bagi hidup dan masa depanmu. Melalui pelajaran ini, saudara dan saya, Bapak, Ibu, juga semua anak-anak, anak remaja, dan orang muda, pada hari ini saudara dan saya diajak untuk menghayati firman Tuhan yang berbicara dan menasehatkan kepada kita, mengingatkan dan mengajarkan kepada kita untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Maka hidupmu akan baik dan hidupmu akan menghadirkan pula kebaikan bagi orang lain, utamanya bagi keluargamu. Amin. Salam sehat, salam bahagia. Tetap memberlakukan protokol kesehatan demi diri dan juga demi orang lain, utamanya bagi keluarga yang kita kasihi. Tuhan Yesus memberkati.